Namaku Raka. Aku tidak pernah percaya pada cerita hantu, arwah gentayangan, atau rumah berhantu, seperti yang sering dibicarakan orang-orang kampung ini. Hidup di desa kecil, membuat cerita seperti itu terdengar biasa sekadar bumbu pengantar tidur. Tapi malam itu, aku mulai berpikir mungkin ada hal-hal yang memang sebaiknya tidak terlalu sering diuji. Hari sudah larut ketika aku meninggalkan rumah Dimas, teman kuliahku yang tinggal di ujung desa. Kami menghabiskan waktu mengerjakan laporan proyek sampai hampir pukul 11 malam. Jalanan menuju rumahku memang tidak terlalu jauh. Tapi di tengah malam begini, setiap langkah terasa 2 kali lebih panjang. Lampu jalan hanya tersisa beberapa yang masih menyala. Cahayanya redup seperti sumbu lilin dihembus angin. Aku berjalan sambil memandangi bayangan sendiri di aspal. Sepi. Tak ada suara motor. Tak ada orang lewat. Yang ada hanya bunyi sandal menepuk tanah basah sisa hujan sore tadi. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan. Di kejauhan, pohon bambu bergesekan, menciptakan suara lirih, seperti bisikan yang saling bersahutan. Rumah kosong itu berada di tengga-tengga jalan yang harus kulewati. Bangunannya tua, berdinding kusam, dan berpagar besi berkarat. Sudah bertahan-tahan, tidak dihuni sejak keluarga pemiliknya pindah tanpa kabar. Orang-orang bilang, sejak saat itu, rumah itu tidak pernah benar-benar sunyi. Aku tahu kisahnya dari Pak Tarman, tetangga tua yang suka bercerita sor-sor di warung kopi. Kalau bisa, Rak, kata Pak Tarman waktu itu, hindari lewat depan rumah itu malam-malam. Kadang, ada yang memanggil namamu dari dalam. Jangan jawab. Cukup jalan terus. Aku hanya tertawa mendengarnya. Ah, Pak, masa iya rumah kosong bisa ngomong? Pak Tarman tidak ikut tertawa. Ia hanya menatap kosong ke arah rumah itu yang kelihatan samar dari tempat kami duduk. Bisa. Kalau yang tinggal di situ masih betah. Kata-kata itu baru benar-benar terngiang di kepalaku malam ini. Aku berhenti di depan pagar rumah itu. Daun pintunya sedikit terbuka, seperti sengaja menungguku lewat. Dari selannya tampak halaman dipenuhi ilalang, dan jendela di lantai 2 terayun pelan, berderit lembut ditiup angin. Aku menelan ludah. Ah, cuma rumah tua, gumamku pelan. Mencoba menenangkan diri. Langkahku semakin cepat, tapi entah kenapa, setiap kali aku berjalan menjauh, rasa dingin di tengkuk semakin terasa. Seolah-olah ada sesuatu di balik pagar itu yang sedang memperhatikanku. Aku menoleh sekilas, tidak ada apa-apa. Hanya bayangan pepohonan yang bergerak karena lampu jalan berkedip. Tapi jantungku mulai berdegup lebih cepat dari langkahku. Aku tidak suka cara udara terasa berat di sekitar situ. Seperti ada kabut tipis yang tidak terlihat mata. Aku mencoba tertawa, meski suara sendiri terdengar aneh di tengah sunyi. Tenang, Rak. Cuma kamu dan jalan ini. Aku berusaha berpikir rasional. Tidak ada alasan untuk takut, bukan? Hanya karena rumah itu terlihat menakutkan. Bukan berarti ada yang salah. Namun ketika aku melewati gerbang, tiba-tiba langkahku terhenti. Ada suara lembut sekali, hampir tidak terdengar. Seperti helaan napas seseorang yang berdiri terlalu dekat di belakangku. Aku menoleh cepat. Kosong. Aku menarik napas dalam-dalam dan kembali melangkah, berusaha mengabaikan pikiran liar. Tapi setelah beberapa langkah, aku mendengar sesuatu lagi bunyi kecil, seperti daun kering yang terinjak. Padahal aku berjalan di jalan beraspal. Aku berhenti. Suara itu berhenti juga. Aku jalan lagi. Suara itu muncul lagi. Langkah demi langkah, seperti ada yang mengikutiku, meniru langkahku dengan jarak setengah detik di belakang. Aku menelan ludah untuk kedua kalinya. Kali ini tidak ada tawa kecil, tidak ada gumaman meyakinkan diri, hanya diam dan detak jantung yang makin keras di telingaku. Aku mencoba berbicara, sekadar untuk memecah hening. Halo? Suaraku serak, hampir tidak keluar. Tidak ada jawaban, hanya suara jangkrik dari kejauhan, lalu angin berhenti begitu saja, seolah dunia menahan napas bersamaku. Entah kenapa, malam itu
terasa terlalu panjang. Aku terus berjalan, berharap setiap langkah membawaku lebih jauh dari rumah itu. Tapi di sudut mataku, aku masih bisa melihat jendela tua itu berayun, seolah ada seseorang yang diam di baliknya, menatapku pergi. Aku tidak menoleh lagi, tidak berani. Dan untuk pertama kalinya, aku mengerti apa yang dimaksud Pak Tarman. Rumah itu memang tidak pernah benar-benar sunyi. Sejak malam itu, aku jadi lebih sering memikirkan rumah tua itu. Bukan karena aku ingin, tapi karena setiap kali lewat di jalan yang sama, pikiranku selalu kembali pada jendela yang berayun dan udara dingin yang terasa tidak wajar. Rasanya seperti ada sesuatu di sana yang belum selesai. Keesokan harinya, aku bertemu lagi dengan Pak Tarman di warung kopi dekat Simpang 3. Beliau duduk di kursi panjang seperti biasa, dengan secangkir kopi hitam dan rokok yang dibiarkan padam. Setengah tatapannya kosong ke arah jalan besar. Aku tahu kemana arah pandangnya ke rumah itu. "Pak," sapaku sambil duduk di sebelahnya. "Saya lewat rumah kosong itu semalam." Ia menoleh pelan. "Lewat jam berapa?" "Sekitar jam 11. Pak Tarman menarik napas panjang, lalu tersenyum samar, tapi senyum yang terasa lebih seperti rasa kasihan. "Kau dengar sesuatu?" tanyanya. Aku diam sejenak. Ada dorongan untuk bilang tidak, untuk menertawakan semua ini, tapi suaraku justru menjawab dengan jujur. "Kayak ada yang ngikutin, Pak. Jalannya bareng saya. Tapi waktu saya berhenti, dia juga berhenti." Pak Tarman menatap ke arah cangkirnya. Matanya tampak sayu. "Ya, begitu biasanya. Tapi kalau kau tidak menoleh, itu bagus. Artinya, dia hanya lewat." "Dia?" tanyaku cepat. "Maksudnya, ada yang di sana, Pak?" Beliau tidak langsung menjawab, hanya mengaduk kopinya perlahan. Lalu berkata, "Rumah itu sudah lama kosong. Tapi tidak berarti tidak ada yang tinggal. Kadang, tempat yang dibiarkan terlalu lama bisa menyimpan sesuatu yang tidak terlihat." Dulu keluarga itu pergi terburu-buru, malam-malam juga, tanpa sempat membawa banyak barang. Ada yang bilang mereka mendengar tangisan dari ruang tengah setiap malam. Setelah pindah, rumah itu dibiarkan begitu saja. Aku menelan ludah. Suara jangkrik dari kebun belakang warung terasa lebih nyaring dari biasanya. "Tangisan?" tanyaku pelan. Katanya, suara perempuan. Jawabnya datar, tapi tidak ada yang pernah memastikan. Siapapun yang mencoba tinggal di sana tidak pernah bertahan lebih dari seminggu. Aku menatap ke arah jalan, membayangkan bentuk rumah itu di malam hari. Dinding lusuhnya, jendela yang seolah hidup, dan udara dingin yang terasa lebih berat dari biasanya. Kalau memang menyeramkan begitu, kenapa tidak dibongkar saja, Pak? Pak Tarman menggeleng pelan. "Sudah pernah dicoba 2 kali. Malah, tapi setiap kali pekerja datang, selalu saja ada hal yang membuat mereka batal. Ada yang tiba-tiba sakit, ada yang alatnya hilang begitu saja. Akhirnya dibiarkan. Mungkin memang begitu nasibnya jadi penunggu di jalannya sendiri." Aku tidak tahu harus menanggapi apa. Dalam hati, aku masih mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin rumah itu berjamur, atau strukturnya membuat udara bergaung aneh, sehingga terdengar seperti suara. Tapi di sisi lain, aku tahu apa yang kudengar malam itu bukan sekadar gema. Ada jarak, ada waktu, ada napas di antara lengkalangkoku dan suara itu. Pak Tarman menatapku lagi. "Kalau kau terpaksa lewat sana malam-malam, jangan banyak bicara. Jangan panggil siapapun, meski kau dengar namamu dipanggil. Jalan saja terus. Mereka cuma ingin tahu, apakah kau berani menoleh?" Kata-kata itu membuat tengkuku kembali dingin, seperti malam sebelumnya. Aku mencoba tersenyum untuk menutupi rasa tidak nyaman. "Saya pikir, Pak, cuma suka menekat-nakuti anak muda." Ia tertawa kecil, tapi tawanya tidak lepas. "Kalau menakut-nakuti, mungkin aku sudah berhenti sejak lama. Tapi untuk rumah itu, aku hanya mengingatkan." Aku meneguk kopi yang sudah dingin. Rasanya pahit, tapi justru membuat dadaku terasa hangat. Mungkin bukan karena kopinya, tapi karena percakapan ini membuatku sadar. Tidak semua hal di dunia ini
perlu kubuktikan sendiri. Namun, entah kenapa, malamnya aku tetap lewat jalan itu lagi. Bukan karena berani, tapi karena rasa penasaran yang pelen-pelen berubah menjadi kebiasaan. Dan setiap kali melewati depan pagar rumah itu, aku selalu menoleh sedikit, hanya untuk memastikan jendelanya masih di tempat yang sama. Tapi suatu malam, jendela itu tidak lagi bergoyang. Ia terbuka lebar. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit gelap pekat tanpa bintang, dan hanya sisa cahaya bulan separuh yang menyelinap di antara awan tipis. Aku baru saja pulang dari warung Pak Tarman setelah berbincang cukup lama. Entah kenapa, meski nasihatnya masih terngiang, kakiku seperti menolak mengambil jalan lain. Ada dorongan aneh campuran rasa penasaran dan sesuatu yang tak bisa kujelaskan yang membuatku lagi-lagi melewati jalan itu. Angin malam menyusup di antara pepohonan, membawa aroma tanah lembab dan daun basah. Lampu jalan yang seharusnya menerangi jalur di depan rumah kosong itu kini padam total. Hanya ada satu cahaya kecil dari ujung jalan yang memantul samar ke arah pagar berkarat. Disinilah biasanya aku mempercepat langkah, tapi malam ini aku berhenti. Jendela lantai 2 yang dulu selalu bergoyang kini terbuka lebar. Gelap di baliknya begitu tebal, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Aku menatap cukup lama, berpikir barangkali hanya tertiup angin. Namun, udara malam ini nyaris tak bergerak. Bambu di belakang rumah itu pun diam. Dan di tengah diam itulah, suara itu terdengar. Pelan, hampir seperti seseorang berbisik dari kejauhan. Awalnya, aku pikir hanya daun yang jatuh atau hembusan udara lewat celah kayu. Tapi lama-lama suara itu membentuk nada yang lebih jelas lirih, seolah seseorang mencoba berbicara tapi menahan napasnya. Aku memicingkan mata, berusaha mendengar lebih jelas. N.K. Suaranya sangat pelan, hampir tertelan angin. Aku menelan ludah. Mungkin itu hanya suaraku sendiri yang dipantulkan dinding. Tapi kemudian terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Raka, jantungku berdetak kencang, seperti memukul dari dalam dada. Suara itu aku yakin memanggil namaku. Perlahan, aku menatap ke arah jendela yang terbuka. Tidak ada apa-apa, hanya tirai lusuh yang bergerak ringan. Meski angin sama sekali tak berembus. Aku mundur satu langkah. Halo, suaraku keluar tanpa sadar, hampir bergetar. Tidak ada jawaban. Aku berusaha tersenyum, memaksa diriku untuk tidak terlihat bodoh di hadapan kegelapan. Siapapun yang bercanda, berhenti. Ya, saya capek hari ini. Ening. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya ponselku, yang kugunakan sebagai senter kecil, tiba-tiba berkedip. Layarnya bergetar sebentar, lalu mati total. Saat kuhidupkan lagi, jam di ponsel menunjukkan waktu yang aneh. Ke 11,11, padahal baru sekitar jam 10 lewat. Entah kenapa, angka itu membuat dadaku semakin sesak. Aku berbalik hendak pergi, tapi langkahku tertahan. Ada suara ketukan lembut dari dalam rumah itu 3 kali. Perlahan, seperti seseorang menyentuh kaca dari sisi dalam jendela. Tok, tok, tok. Aku menatap ke atas lagi. Tirai yang tadi diam, kini bergerak lebih cepat. Seolah ada tangan di baliknya. Tenggorokanku kering. Aku memaksa diri untuk berpikir logis. Tapi, otakku seperti berhenti bekerja. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di depan mataku. Cukup, Raka. Jalan saja. Gumamku pada diri sendiri. Aku mulai berjalan cepat tanpa menoleh lagi. Tapi, baru beberapa langkah, terdengar suara pelan dari arah rumah itu. Kali ini, bukan panggilan, melainkan suara seperti helaan napas panjang yang berat dan dalam, diikuti bisikan yang menggema tipis. Jangan lari. Langkahku langsung berhenti. Dunia di sekitarku terasa membeku. Tak ada angin, tak ada jangkrik. Hanya gema suara itu yang masih terpantul di telingaku. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya berdiri diam selama beberapa detik, yang terasa seperti menit. Lalu,
Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku melangkah cepat, bahkan hampir berlari. Jalanan di depan terasa sangat panjang, padahal biasanya hanya beberapa puluh meter. Begitu mencapai ujung jalan, aku baru berani menoleh. Rumah itu tampak tenang seperti biasa, gelap, diam, tanpa tanda-tanda kehidupan. Tapi jendelanya, yang tadi terbuka lebar, kini tertutup rapat. Aku berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Napas tersengal, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya imajinasi. Tapi entah kenapa, di sela-sela sunyi malam itu, aku merasa ada mata yang masih menatapku dari balik kaca jendela. Aku tahu, itu bukan bayanganku sendiri. Aku tidak langsung tidur malam itu. Pikiran tentang rumah kosong itu masih menempel di kepalaku, seperti kabut yang enggan pergi. Setiap kali aku memejamkan mata, aku kembali mendengar suara itu, bisikan yang memanggil nama aku dengan lembut tapi dingin. Raka. Aku bahkan sempat menyalakan lampu kamar semalaman, sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Tapi meski cahaya memenuhi ruangan, rasa dingin di tengkukku tetap tidak pergi. Aku terus bertani-tania. Kalau suara itu hanya ilusi, kenapa rasanya begitu nyata? Keesokan harinya, aku tidak menceritakan apapun pada siapapun. Tidak pada Dimas, tidak pada tetangga, bahkan tidak pada Pak Tarman. Mungkin karena aku sendiri belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya tahu satu hal. Malam nanti, aku tidak ingin lewat jalan itu lagi. Tapi hidup tidak selalu memberi pilihan. Sekitar pukul 10 malam, aku baru selesai mengantarkan berkas ke rumah kepala dusun. Jalan pulang hanya ada dua arah. Jalan utama yang memutar jauh, atau jalan pintas melewati rumah itu. Aku berdiri di perempatan cukup lama, menimbang. Dalam hati kecilku, aku tahu arah mana yang akan kupilih. Entah karena ingin membuktikan sesuatu, atau karena penasaran yang belum padam. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah ke jalan pintas itu. Suasana malam lebih sunyi dari biasanya. Udara terasa lembab dan dingin, seperti baru saja turun kabut. Pagar rumah itu masih terbuka sedikit, dalam posisi yang sama seperti terakhir kulihat. Tapi ada satu hal berbeda, lampu di terasnya menyala samar, seperti cahaya kuning dari bohlam tua. Aku tahu rumah itu tidak memiliki listrik lagi. Warga sekitar sudah memutus aliran sejak lama. Tapi sekarang cahaya itu benar-benar ada, menyoroti halaman yang dipenuhi rumput liar. Aku berhenti beberapa meter dari pagar. Cahaya itu berkedip perlahan, lalu mati, kemudian hidup lagi, seolah rumah itu sedang bernapas. Tidak mungkin, bisikku. Aku menyalakan senter dari ponsel dan mengarahkannya ke arah jendela lantai bawah. Debu tebal menutupi kacanya. Tapi di balik kegelapan itu, aku melihat sesuatu bergerak. Sekilas hanya bayangan gelap yang lewat di antara ruang tamu dan tangga. Aku memicingkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan ranting atau pantulan cahaya. Tapi bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, seperti bentuk seseorang yang sedang berdiri menatap ke arahku dari dalam. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri diam di tengah ruangan gelap. Jantungku berdegup cepat. Aku ingin pergi, tapi kakiku seperti menolak perintah. Ada perasaan aneh, bukan takut, tapi seolah sesuatu di dalam rumah itu sedang menunggu reaksiku. Aku berbisik pelan, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, tapi bayangan itu bergeser sedikit ke samping, lalu menghilang. Tirai yang tadinya diam, kini bergerak perlahan. Padahal angin malam terasa tenang. Aku mundur satu langkah, tapi tiba-tiba sesuatu menarik perhatianku, sebuah benda kecil di depan pagar. Aku menunduk. Di atas tanah basah, ada sebuah sisir tua berwarna coklat. Giginya patah di beberapa bagian. Anehnya, benda itu tampak bersih, seolah baru saja diletakkan di sana. Aku memungutnya tanpa berpikir, lalu langsung menyesal. Saat jemariku menyentuhnya, udara di sekelilingku terasa berubah. Suhu menurun drastis. Napasku terlihat seperti uap putih,
Tiba-tiba dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki, pelan, teratur, dan semakin dekat ke arah jendela. Aku menatap ke sana lagi. Bayangan itu muncul kembali kali, ini di balik kaca. Tidak jelas, tapi bentuknya seperti seseorang berdiri tegak, menunduk sedikit, menatap keluar. Aku tidak menunggu lebih lama. Sisir itu kulepaskan ke tanah, dan aku segera berjalan cepat menjauh, tanpa menoleh. Tapi bahkan saat langkahku semakin jauh, aku bisa merasakan pandangan dari jendela itu mengikuti punggungku. Sampai di ujung jalan, aku berhenti sebentar untuk menenangkan diri. Udara mulai terasa normal lagi. Aku menoleh pelan ke arah rumah itu. Hanya sekali, sekadar memastikan bahwa semuanya sudah berakhir. Rumah itu tampak sunyi, gelap kembali. Namun ketika mataku tertuju pada tanah tempat aku meletakkan sisir tadi, benda itu sudah tidak ada. Aku tidak tahu siapa yang mengambilnya, dan mungkin aku tidak ingin tahu. Sudah 3 malam berlalu sejak kejadian itu, tapi pikiranku masih belum tenang. Setiap kali melewati jalan lain, bayangan rumah kosong itu tetap muncul di kepalaku. Jendela berdebu, tirai bergerak pelan, dan sisir tua yang entah mengapa bisa muncul di tanah begitu bersih. Aku mulai merasa rumah itu bukan sekadar tempat. Ia seperti memiliki napas sendiri, diam tapi mengamati. Malam itu, aku baru pulang dari warung depan balai desa. Jalanan sepi, udara lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis turun perlahan, menutupi pandangan hanya beberapa meter ke depan. Aku sengaja memilih jalan utama, bukan jalan pintas. Tapi ketika sampai di pertigaan, langkahku justru berhenti sendiri. Ada sesuatu dalam hati kecilku yang menuntunku kembali ke arah rumah itu. Cuma lihat dari jauh, kataku pada diri sendiri. Seperti mencari alasan, nggak masuk, nggak berhenti. Cuma lewat aja. Jadi aku menuruti langkahku sendiri. Begitu mendekat, aku langsung tahu malam itu berbeda. Udara di sekitar rumah terasa lebih lembab, tapi ada aroma yang tidak biasa. Wangi bunga melati, lembut, manis, tapi terlalu kuat untuk ukuran rumah kosong yang tertutup lama. Semakin dekat, aroma itu makin terasa, sampai-sampai aku bisa merasakannya menempel di kulit. Aku berhenti tepat di depan pagar. Wangi itu tidak datang dari taman, karena halaman rumah itu hanya dipenuhi ilalang. Tidak ada satupun bunga di sana, tapi aromanya justru mengalir dari dalam rumah. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Siapapun yang tinggal di situ sepertinya suka bunga melati, ucapku lirih, mencoba menertawakan rasa takut sendiri. Namun, tawa itu cepat memudar. Dari arah jendela bawah, terdengar suara lembut seperti kain yang digesek perlahan, lalu berhenti. Tak ada angin, tapi tirai itu bergerak pelan, persis seperti seseorang baru saja lewat di belakangnya. Wangi melati semakin kuat. Aku tahu tubuhku seharusnya pergi dari situ. Tapi entah mengapa, langkahku justru maju selangkah ke depan. Permisi, kataku pelan. Tanpa sadar, saya cuma lewat. Tidak ada jawaban, tapi udara di sekeliling terasa berubah. Sunyi yang tadi lembut mendadak menekan. Wangi melati yang semula manis kini terasa menyesakkan, seperti menempel di tenggorokan. Aku menatap ke arah jendela, dan untuk sesaat aku yakin melihat sesuatu di sana. Bayangan samar, seperti seseorang berdiri menghadap keluar. Rambutnya terurai panjang. Aku mundur, jantungku berdetak cepat, tapi kakiku terasa berat. Maaf, saya nggak ganggu, kataku, hampir berbisik. Beberapa detik kemudian, angin berhembus perlahan, dan wangi melati itu perlahan memudar, digantikan bau lembab kayu tua. Udara kembali tenang. Aku menatap jendela itu sekali lagi, dan bayangan tadi sudah tidak ada. Tirainya diam, jendelanya tertutup rapat. Aku mengembuskan napas lega. Sudah, cukup. Aku nggak akan kesini lagi, janjiku dalam hati. Tapi ketika aku berbalik dan melangkah pergi, sesuatu membuatku kembali menoleh tanpa sadar. Di pagar besi rumah itu,
tergantung sesuatu yang tidak ada tadi. Satu helai rambut panjang, berwarna hitam, terayun pelan tertiup angin. Wangi melati kembali tercium, samar, seperti ucapan perpisahan yang tidak diucapkan dengan suara. Aku berjalan cepat, kali ini tanpa menoleh lagi. Tapi dalam langkah-langkahku yang semakin jauh, aku merasa seolah aroma itu ikut menempel di bajuku. Dan sampai aku tiba di depan rumah, wangi itu masih terasa, seolah seseorang baru saja berjalan di sampingku sepanjang jalan. Malam itu aku sadar, kadang hal paling menakutkan bukanlah suara keras atau bayangan gelap, melainkan sesuatu yang datang dengan lembut, halus, dan wangi. Sejak malam saat wangi melati itu mengikuti langkahku sampai rumah, aku tidak lagi merasa sendirian. Bahkan di tempat yang paling terang sekalipun, ada rasa aneh yang sulit dijelaskan, seperti seseorang berjalan di belakangku. Tapi ketika aku toleh, udara kosong yang menatap balik. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi malam terasa berbeda. Setiap kali menjelang pukul 11, udara di sekitar kamarku menjadi dingin. Kadang jendela bergetar pelan, seolah angin hanya memilih lewat di sana. Kadang juga aku mencium aroma samar yang sudah aku kenal. Melati, aku mencoba berpikir logis. Mungkin cuma pikiran sendiri, kataku setiap malam sebelum tidur. Tapi pikiran itu tak lagi cukup untuk menenangkan hati. Suatu malam, listrik di rumah sempat mati sebentar. Dalam kegelapan, aku mendengar sesuatu. Awalnya samar, seperti desiran kain, lalu berubah menjadi suara halus yang nyaris seperti bisikan. Pelan, lambat, tapi jelas memanggil namaku. Raka. Aku terdiam. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup cepat. Rasanya seperti seseorang membisikkan kata itu tepat di telingaku. Namun, ruangan di sekitarku kosong. Aku mencoba menenangkan diri. Cuma imajinasi, bisikku. Cuma suara angin. Namun, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih lembut. Hampir seperti suara seseorang yang sedang tersenyum. Raka, aku menatap jendela yang tertutup tirai. Bayangan luar tampak bergerak, bukan seperti daun, tapi seperti bentuk seseorang berdiri diam di baliknya. Cahaya bulan yang redup membuatnya terlihat samar, tapi cukup jelas untuk membuat tenggorokanku kering. Aku berdiri, perlahan, berusaha melangkah mendekat. Entah kenapa lebih terdorong oleh rasa penasaran daripada takut. Saat jarakku tinggal beberapa langkah dari jendela, bisikan itu datang lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Kau ingat aku? Suara itu tidak kukenal, tapi terasa hangat, seperti suara seseorang yang sudah lama tidak bertemu. Aku membeku. Siapa kamu? Tanyaku dengan suara pelan, nyaris tidak terdengar. Tidak ada jawaban, tapi tiba-tiba aroma melati itu muncul lagi. Kali ini begitu pekat hingga membuat dadaku sesak. Aku membuka tirai perlahan dan hanya menemukan halaman kosong, sunyi, tanpa apapun. Namun sesuatu di kaca jendela membuatku terdiam. Di sana, samar-samar, ada bekas telapak tangan kecil yang menempel di sisi luar, seolah seseorang berdiri di sana beberapa saat lalu. Mengintip ke dalam kamarku, aku menatap bekas itu lama, hingga udara di sekitarku mulai terasa dingin lagi. Lalu aku mendengar sesuatu dari luar, di kejauhan, dari arah jalan yang menuju rumah kosong itu. Suara langkah kaki, pelan, teratur, menyusuri jalan setapak menuju rumahku. Aku menahan napas. Langkah itu berhenti di depan pagar. Sunyi, tak ada apa-apa di luar ketika kulihat dari jendela. Tapi aku tahu seseorang orang atau sesuatu baru saja berhenti di sana. Beberapa detik kemudian, bisikan itu datang lagi. Kali ini terdengar dari arah depan rumahku. Lembut, lirih, dan begitu dekat. Raka, aku mundur perlahan, tangan gemetar tanpa alasan. Suara itu seperti sedang mencari di mana aku berdiri. Lalu, dari luar, terdengar ketukan pelan di pagar 3 kali.
Ritmenya lambat dan halus. Tok, tok, tok. Aku memejamkan mata, berusaha berpikir jernih. Mungkin hanya suara ranting. Mungkin hanya kebetulan. Tapi suara berikutnya menghapus semua kemungkinan itu. Suara perempuan berbisik pelan, nyaris menyerupai napas yang menembus celah pintu. Aku di sini. Aku membuka mata, menatap ke arah jendela. Tak ada siapapun, tapi telapak tanganku tiba-tiba terasa dingin, seperti disentuh udara yang baru saja dilewati seseorang. Aku melangkah mundur, duduk di tepi ranjang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdoa agar malam segera berlalu. Tapi waktu seperti berhenti berjalan. Sampai akhirnya, entah bagaimana, aku tertidur dalam keadaan lampu menyala. Ketika pagi datang, cahaya matahari masuk dari celah jendela. Semua terlihat normal, kecuali satu hal. Bekas telapak tangan di kaca sudah hilang, tapi di meja samping ranjangku tergeletak satu bunga melati yang masih segar, belum layu. Pagi itu, sinar matahari terasa berbeda, hangat, tapi tidak sepenuhnya menenangkan. Udara di kamarku masih beraroma samar melati. Meski jendela sudah kubuka lebar-lebar, bunga kecil yang kutemukan di meja semalam masih ada. Kelopaknya putih sempurna, tanpa sedikit pun layu. Seolah baru saja diletakkan seseorang yang tahu persis di mana aku akan melihatnya pertama kali. Aku menatap bunga itu lama, lalu membungkusnya dengan tisu dan meletakkannya di luar rumah. Entah kenapa, aku tidak ingin ada benda itu di dalam. Sejak saat itu, aku berjanji tidak akan lagi melewati jalan yang menghadap ke rumah kosong itu. Tidak peduli seberapa jauh jalan memutar yang harus kuambil. Beberapa hari berlalu, tidak ada lagi suara, tidak ada wangi melati, tidak ada bayangan di balik jendela. Malam kembali sunyi, seperti seharusnya. Aku mulai berpikir, mungkin semua hanya hayalan, efek lelah, dan pikiran yang terlalu dipenuhi cerita orang-orang. Ya, mungkin hanya itu. Hingga suatu sore, ketika aku pulang lebih awal, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti. Di ujung jalan, rumah kosong itu tampak berbeda. Cat dindingnya masih kusam, tapi pagar besinya kini tertutup rapat, seolah sudah lama tidak disentuh siapapun. Namun di lantai 2, jendela yang biasanya tertutup, kini sedikit terbuka. Di baliknya, aku bisa melihat tirai putih yang baru, bersih, menggantung rapi. Siapa yang masuk ke sana? Gumamku pelan. Aku mencoba menepis pikiran itu dan bergegas pulang. Tapi saat melewati depan rumah sendiri, aroma yang begitu kukenal menyambutku lagi melati. Lembut dan menenangkan, tapi sekaligus membuat dada terasa berat. Aku memejamkan mata. Tidak, ini cuma bayangan pikiran, kataku pelan. Malamnya, aku duduk di teras dengan segelas teh hangat. Angin malam berhembus lembut, langit bersih tanpa awan. Semuanya tampak normal. Aku mulai percaya bahwa mungkin semua memang sudah berakhir. Namun, ketika aku hendak masuk ke dalam rumah, aku menoleh sekilas ke jalan di depan. Di uhun sana, di balik kabut tipis yang mulai turun, aku melihat sesuatu. Cahaya redup dari jendela rumah kosong itu kembali menyala, berwarna kekuningan, seperti cahaya lampu tua yang pelan berpendar. Aku terdiam, menatapnya lama. Dalam keheningan itu, samar terdengar suara lembut yang sangat familiar. Tidak keras, hanya cukup untuk membuat bulu kudukku berdiri lagi. Terima kasih, sudah lewat. Anja, itu. Lalu lampu di jendela itu padam. Aku tidak tahu harus merasa apa, takut, heran, atau mungkin iba. Ada bagian dari diriku yang merasa bahwa apapun yang tinggal di sana tidak ingin menakutiku. Mungkin hanya ingin diingat, hanya ingin tidak dilupakan begitu saja. Aku masuk ke rumah dengan langkah perlahan. Sebelum menutup pintu, aku menatap jalan itu sekali lagi. Sunyi, hanya kabut tipis yang menari di bawah cahaya bulan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah semua kejadian, aku tidur nyenyak. Tidak ada bisikan, tidak ada aroma melati, tidak ada ketukan,
di pagar. Hanya mimpi samar tentang seorang perempuan berambut panjang, berdiri di taman, memetik bunga melati sambil tersenyum lembut. Ketika aku terbangun keesokan harinya, aku merasa lebih tenang. Namun sebelum berangkat kerja, saat membuka pintu depan, mataku menangkap sesuatu di lantai teras. Sebuah sisir tua berwarna coklat, dengan satu kelopak melati di atasnya. Bersih, wangi, dan di ujung giginya yang patah, masih ada sehelai rambut panjang yang terurai lembut. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Baiklah, bisikku, kau tidak perlu memanggil lagi. Aku sudah ingat. Aku meletakkan sisir itu di ambang jendela, membiarkan sinar matahari pagi menyentuhnya. Angin berhembus pelan, membawa aroma melati yang tipis, nyaris tak tercium. Entah kenapa, kali ini tidak terasa menakutkan, hanya sunyi yang tenang. Seperti seseorang yang akhirnya bisa beristirahat dengan damai.